Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aprilia Betari, CGP Angkatan 9. Hari ini akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala SD Negeri 2 Sidayu, di mana dalam wawancara kali ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk kegiatan siang hari ini. Bapak izinkan saya untuk melakukan wawancara pada kegiatan hari ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terdapat beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan ke Bapak. Izin untuk bertanya ya Pak? Oke Bapak, yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Dan jika boleh Bapak ceritakan kepada saya bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih. Langsung saja, selama menjadi kepala sekolah, mungkin akhir-akhir ini sering terjadi dilema etika ya, atau permasalahan yang harus kita ambil keputusan karena semua baik. Contoh yang sekarang sedang viral itu guru sebagai pendidik juga mendapat tugas tambahan untuk membantu dinas dalam urusan kepegawaian. Nah, hal ini sering atau banyak di beberapa daerah, kecamatan itu menjadi sedikit dilema. Satu sisi guru harus melaksanakan tupoksi sebagai pendidik, satu sisi harus melaksanakan tugas dari dinas. Nah, itu yang mungkin sekarang sering dialami oleh guru yang aktif atau dimintai bantuan oleh dinas karena kebijakan dari dihapusnya Korwil. Nah, itu contoh masalahnya. Kemudian untuk penyelesaiannya kami tentu berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan agar tugas pokoknya tidak terlupakan dan juga tugas tambahan dari dinas bisa selesai, sehingga kami perlu koordinasi dan juga pertimbangan dari rekan-rekan guru yang lain, karena nanti ketika guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dinas, otomatis guru yang ada di sekolah itu melaksanakan tugas guru mengajar atau menjadi guru piket untuk melaksanakan tugas di sekolah. Bapak, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang menurut Bapak hal tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai etika atau rujukan moral. Dalam yang menyelesaikan masalah, yang pertama saya lihat akar masalahnya dulu lah, atau latar belakangnya apa. Nanti kalau latar belakangnya dari sama-sama memang tugas dari dinas, itu nanti kita ambil kebijakan karena itu semuanya baik. Tapi kita lihat kepentingannya juga dan tujuan. Kalau kepentingan atau tujuan ini mengacu atau merujuk ke kepentingan pribadi atau golongan, maka ini akan kami masukkan ke akan kami tahan lah, maksudnya kami pertimbangkan lagi dalam memberikan keputusan. Tapi ketika latar belakang masalahnya memang untuk kepentingan dinas, apalagi dunia pendidikan, insya Allah akan kami diberi kemudahan dalam melaksanakannya.
Berarti hal tersebut dua-duanya memiliki nilai yang sama-sama baik ya? Iya. Oke. Lalu Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk kasus yang sama-sama mengandung kebenaran dan sama-sama kebajikan, yang pertama yang saya pertimbangkan adalah nilai imbas dari keputusan yang akan diambil. Atau ketika keputusan satu dilaksanakan, itu nanti imbasnya secara langsung ke peserta didik atau tidak, kemudian ruang lingkupnya. Kalau mungkin sedikit peserta didik yang terpengaruh dengan keputusan tersebut akan kami laksanakan, tapi ketika nanti secara menyeluruh peserta didik bahkan meluas ke orang tua, maka perlu pemikiran atau koordinasi yang lebih lanjut baik dengan guru yang di satu unit kerja dan juga perlu koordinasi dengan pihak komite dan juga wali murid. Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah atau kasus tersebut? Untuk mengatasi kasus-kasus dilema, yang pertama biasanya kami melakukan pendekatan personal atau berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tentunya kami minta masukan dari rekan-rekan guru yang dalam satu unit kerja. Ketika hal itu kok belum bisa memantapkan kami untuk mengambil keputusan, tentunya kami akan sharing dengan KS yang lain dan juga pengawas sebagai bahan pertimbangan. Tapi keputusan tetap berada di tangan kami selaku pimpinan unit kerja. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami? Untuk selama ini yang saya ambil yaitu dengan pendekatan personal, kami bisa sharing secara pribadi sehingga lebih tahu latar belakangnya. Selain itu kami juga seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu meminta pendapat atau masukan dari rekan guru. Setelah itu kami baru mengambil keputusan, sehingga berusaha seminimal mungkin tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa kurang puas dengan pengambilan kebijakan. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang pertama, tantangan yang diambil dalam mengambil keputusan yaitu kita pertama mempertimbangkan dampak pengambilan keputusan tersebut. Itu hal yang biasanya saya sebagai pertimbangan, karena nanti hal ini akan berimbas pada kepercayaan wali murid. Kemudian kami juga mempertimbangkan personal guru atau yang sedang melaksanakan atau sedang mengalami tentang masalah atau dengan kebijakan pemerintah sehingga tugasnya mau tidak bisa maksimal karena tugas dari dinas. Dan juga keadaan sekolah, ketika memang keadaan sekolah bisa dikondisikan, itu lebih mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oke Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu dan di tempat tersebut, atau Bapak memiliki bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan? Dalam mengambil keputusan, bila hal itu sangat urgent dan memang bisa diambil keputusan secepat mungkin, maka kami akan melakukan atau mengambil keputusan diselesaikan di tempat. Tetapi kalau tidak bisa, maka kami tetap perlu koordinasi dengan
rekan-rekan guru yang lain, dan nanti akan dibuat jadwal untuk koordinasi agar lebih jelas. Kemudian untuk bentuk atau prosedur apa, biasanya kami yang pertama melakukan sharing atau kita tukar pendapat dengan guru, kemudian juga pembinaan, kemudian ada IHT itu untuk memperkuat tidak hanya guru yang bersangkutan tapi secara umum untuk satu unit kerja agar lebih kuat kompetensinya. Lalu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Bapak alami? Yang mempermudah tentunya yang pertama adalah guru yang mendapat atau yang sedang mengalami permasalahan. Ketika guru yang bersangkutan terbuka mau sharing, itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Dan juga teman-teman di unit kerja, ketika teman-teman mau memberikan masukan, kemudian bisa saling membantu sehingga permasalahan bisa selesai. Dan tidak lupa juga teman-teman KS yang lebih berpengalaman dan juga pengawas sekolah. Tapi untuk pengawas sekolah biasanya nanti kami hanya meminta pertimbangan atau kami memberitahukan bahwa kemarin ada kejadian seperti ini tapi sudah selesai, sehingga yang paling penting yaitu guru yang bersangkutan, rekan-rekan guru di unit kerja, dan AS yang lebih senior. Yang terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengalaman, yaitu sebelum mengambil keputusan, kita harus benar-benar mempertimbangkan dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Karena besar atau kecilnya sebuah kebijakan itu akan berdampak pada kepercayaan wali siswa, kemudian komite, dan juga yang lebih utama adalah proses belajar siswa. Sehingga hal ini perlu benar-benar dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, saya mendapat banyak pengetahuan yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dengan Bapak. Lalu di sini juga saya mendapat banyak ilmu baru ya Pak, dari pengalaman Bapak yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan dengan kegiatan ini. Sama-sama, terima kasih. Mungkin dalam penyampaian masih banyak yang kurang atau kurang pas. Saya juga mohon maaf karena ini dari pengalaman pribadi. Mungkin satu orang dengan orang yang lain akan berbeda dalam sikap pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Kepala SD 2 Sidayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aprilia Betari, CGP Angkatan 9, sedang bersama Bapak Joko selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonosigro. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktu dan tempat di mana Bapak memberikan kesempatan untuk kegiatan kali ini, di mana nantinya akan melaksanakan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya Bapak, saya mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap menjawab. Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah,
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di awalnya saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi yang faktual dan barulah menentukan suatu keputusan yang mana keputusan ini juga harus mengacu pada peraturan. Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, perlu Sinta ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan, dengan teman guru, dengan staf, memastikan bahwa keputusan tersebut itu benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian itu. Oke. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam memutuskan keputusan tersebut? Ya, pertama biasanya saya mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan turun langsung ke lapangan, saya melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak, dengan guru, dengan staf, mungkin bisa juga dengan siswa. Kemudian setelah itu saya menganalisis. Jadi apa yang saya kumpulkan itu saya analisis, barulah setelah itu kita baru bisa mengambil keputusan. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Jadi begitu ada permasalahan, kemudian saya langsung berusaha untuk menyelesaikan. Saya mengobrol dengan teamwork sekolah, jajaran guru, staf, guru senior, guru junior, kemudian saya dengarkan pendapatnya supaya ada keputusan yang kita ambil untuk kita laksanakan bersama-sama. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya biasanya kalau apabila kurang bisa diterima oleh salah satu rekan atau teman, tentu saja saya harus meyakinkan pada orang-orang yang terlibat bahwa keputusan kita ini kita ambil bersama untuk kepentingan bersama. Itu yang penting, saya harus meyakinkan kepada teman-teman. Oke, Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal atau prosedur tertentu dalam pengambilan tersebut? Apakah dalam penyelesaian kasus tersebut harus diputuskan pada saat itu atau waktu-waktu tertentu? Kalau saya tidak ada jadwal, karena kejadian permasalahan itu munculnya juga tidak terjadwalkan. Ya, munculnya kan tidak terjadwalkan. Ya, jadi begitu ada permasalahan, kita musyawarahkan dengan teman-teman, kita cari faktualnya, kemudian kita analisis, kita putuskan bersama. Jadi spontanitas seperti itu, tidak dijadwalkan. Oke. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor penting lainnya yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang memudahkan saya sebagai pemimpin dalam memutuskan suatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu yang penting adalah dukungan dari teman-teman. Pada saat teman-teman guru, staf, teamwork yang ada di sekolah itu semuanya mendukung, memberikan dukungan, insya Allah itu hal yang mudah bagi saya.
Dan pertanyaan terakhir Bapak, Ya. apakah semua yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah hal yang menarik bagi Bapak yang dapat Bapak petik sebagai pengalaman untuk kita semua? Ya, bahwa kita selalu mendapatkan permasalahan-permasalahan dari hari ke hari. Oleh karena itu, kita harus bisa belajar dari pengalaman yang telah kita lalui bersama. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita di suatu waktu tentu kemarin kita pernah mendapatkan permasalahan seperti ini, kemudian kita atasi bersama, kemudian selesai, sehingga kalau kemudian hari kemudian ada permasalahan yang sama itu kita bisa belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi saya katakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, ya. Dan semoga dengan kita belajar dari pengalaman itu, makin ke depan itu kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan tidak akan muncul. Terima kasih Bapak atas pengalaman dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga dengan ini saya mendapatkan banyak ilmu mengenai cara pengambilan keputusan, mengenai nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Ya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Wonosigro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.